adil, bisa benar, bisa kudus, bisa suci hati pikiran kita, ya, tidak penuh dengan kepahitan. Nah, berbeda dengan Erdogan yang memprovokasi rakyatnya untuk marah terhadap Swedia hanya gara-gara satu buku doang, ya, benda mati, kertas yang bisa dicetak lagi jutaan, bahkan Anwar Ibrahim bilang jutaan pun dicetak kan nggak ada problem, tinggal dibagi-bagikan lagi, ya. Tapi dia marah, memprovokasi, bahkan memprovokasi marah kepada Swedia, dan akhirnya mereka marah kepada Israel, kepada Barat, dan kepada yang lain-lain sampai membakar begitu, ya. Jadi dipenuhi dengan kemarahan. Jadi berbeda ajaran kita, yang satu Tuhan Yesus mengajarkan mengampuni, yang satu mengajarkan kepahitan. Jadi penuh dengan dendam, kemarahan, kita tertutup, nggak membuka hati, nggak ada pengampunan, yang ada kutuk. Begitu juga Erdogan, begitu dia marah, penuh kebencian, kemarahan, hatinya tertutup, nggak ada berkat, akhirnya melahirkan kutuk lewat gempa bumi ini begitu. Kalau dia tidak bertobat, dia tidak berubah, tetap marah, penuh kebencian, membakar rakyatnya dengan penuh kebencian, akhirnya ya tetap mereka akan miskin, mereka akan terkutuk. Lanjut, James 007. Mana nih James 007 nih? 007. Shalom. Mikrofonnya dinyalakan lagi. Kepencet itu. Ya, salam Pak. Shalom. Pak, saya pernah dengar cerita di Alkitab, kalau ada Nabi Tuhan, bergen sama Tuhan. Kalau ada 2-3 orang bertobat, kau nggak musnahkan kan kota itu katanya. Oh enggak. Ternyata nggak dimusnahkan. Apakah itu salah? Asumsi saya cerita itu, apakah itu benar? Tapi gini Pak, kembali ke Indonesia Pak. Ceritanya salah Pak. Gimana ceritanya? Ceritanya itu Abraham ya berbincang-bincang dengan Yehova, ya kan? Ya, dengan El Shaddai, karena sang Yehova atau sang El Shaddai ini hendak memusnahkan Sodom dan Gomora. Lalu Abraham bilang, kalau ada 50 orang di sana gimana? Oh, tidak akan kumusnahkan. Nah, kalau ada terakhir tawar, kalau ada 10 bagaimana? Nggak akan kumusnahkan. Katanya cuma ada 4 doang. Lot, istrinya 1 sama 2 anaknya. Jadi tetap dimusnahkan kotanya itu, tapi Lotnya diselamatkan karena kurang dari 10 kan. Tapi kalau Yunus Pak, yang disuruh dia Pak ya, Yunus. Loh, kalau Yunus cerita lagi nih, nih Bapak nih harus banyak baca Alkitab nih. Kalau Yunus ceritanya beda lagi. Kalau Yunus disuruh ke Niniwe, disuruh memberitakan Injil supaya bertobat, ya, memberitakan Injil di Niniwe Yunus. Tapi orang Niniwenya akhirnya bertobat, makanya nggak dimusnahkan, begitu. Jadi gini Pak, kemungkinan saya karena emosional Pak ya, karena gue bilang emosional. Kita Kristen kan udah ditindas Pak, dibom gereja di mana. Kadang karena udah muaknya dengan si cerita di persekutu Indonesia. Saya pernah minta sama Tuhan, Pak. Saya bilang sama Tuhan, Pak, bumi haluskan itu orang-orang Muslim. Waduh. Ya, saya nggak salah dong kan Pak. Itu isi hati saya kan. Kenapa? Karena kita udah tertindas. Contoh. Dari zaman dulu yang dibom-bom gereja kita, Pak. Pendetanya mati. Itu kan pendeta hamba Tuhan. Iya kan? Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kau udah dipermalukan, Tuhan. Laskar-laskarmu dibunuh. Tolong bumi hanguskan mereka ini. Ya kalau itu dikabulkan ya juga kan, Pak. Tapi kalau nggak dikabulkan kan ya urusan yang di atas kan, Pak. Iya kan? Saya hanya curhat. Betul kan Pak? Saya hanya curhat. Ya saya nggak ada apa-apa lah di hadapan Tuhan. Satu Pak. Kedua, tuh lihat itu perilaku Indonesia, pemerintahnya. Apalagi si Mahmud. Si gubernur Papua diculik. Di depan matanya si Anies dibiarin. Jadi udah brutal ini Pak. Jauh-jauh ke Papua mau diculik. Contoh lagi Pak, Saifuddin Ibrahim, 2 jenderal disuruh dikirim mau menculik.
Di depan matanya si Uwak nggak diapa-apain. Jadi itu saya curhat Pak sama Tuhan. Tuhan ini nggak adil. Tuhan ini udah kebrutalan Pak Tuhan. Kalau dua jenderal kan klaimnya Saifuddin. Ya Pak, tapi kan dia kan mau datang ke Amerika, mau ini Pak, disuruh pulang. Yang di depan mata Uwas nggak ditangkap, gimana itu? Jadi iya, begini. kan? Jadi enggak, saya kadang-kadang Pak, saya secara natural emosiku curhat sama Tuhan. Ya Tuhan, gimana ini? Aku juga disiksa kok di Indonesia, nggak dikasih kerja karena dilihat dari agama, harus dikasih uang, bla bla bla, korupsi, bla bla, undang-undang hukum bagi yang punya duit, yang MUI lagi, PKS, itu semua itu organisasi. Aduh, udahlah Pak. Sebentar, ini harus saya luruskan dulu nih ya. Kalau masalah kerjaan, orang Islam yang nganggur juga banyak Pak. Nah, kalau orang Kristen kenapa nganggur? Ada banyak cara buat kerja. Ya, kakak saya ketika keluar dari perusahaan tempatnya dia bekerja, dia jadi Grab Pak, nge-Grab Pak. Jadi apapun banyak yang bisa kerjakan. Saya ya selama di Indonesia tidak pernah menganggur, sekalipun saya nggak bekerja, ya, tetapi di rumah saya bisa nulis buku, saya bisa banyak hal yang bisa saya kerjakan. Jadi kalau untuk masalah bekerja, ya banyak sekali. Nah, saya waktu di Eropa, saya adalah pencari suaka pertama sepanjang sejarah Belanda yang tidak hidup dari tunjangan sosial negara Belanda. Saya ditawari, saya bilang enggak, karena saya sudah punya penghasilan sendiri dengan bekerja, ya kan? Saya bekerja, saya mengajar, sampai istri saya tuh waktu masuk ke kantor Gemeente itu ditepuk tangani ya. Wah, luar biasa sekali. Sampai ditawari kerjaan, ini ada kerjaan lagi, kau mau nggak? Malah ditawari kerjaan istri saya jadi guru, langsung jadi guru. Ya, istri saya ngajar ya sekarang sebagai guru ya. Saudara coba bayangin, kalau masalah kerjaan, tidak akan pernah kata nganggur kalau dasarnya kita niat bekerja. Jadi ingat-ingat ya, nggak ada kata nganggur kalau dasarnya niat kerja. Mulung pun itu pekerjaan. Cari sampah-sampah plastik, itu pekerjaan. Hanya banyak orang yang dihalangi dengan kata gengsi. Nah, gengsi itulah ya yang bikin kita tidak bisa diberkati. Ayatnya jelas, orang yang rendah hati akan memiliki bumi. Maksudnya apa? Orang yang rendah hati, dia tidak akan kekurangan makan. Tetapi banyak orang, dia nggak rendah hati. Walaupun pinternya kayak apa, banyak di Indonesia pengangguran intelektual. Dia sarjana sampai S2, S3 tapi nganggur. Karena dia nggak mau kerjaan-kerjaan, maunya kerjaan yang sesuai dengan maunya dia, nggak bisa. Malah kenyataan di Indonesia nggak bisa begitu. Indonesia masih kere, nggak kayak di Eropa. Di Eropa, kita sekolahnya apa, bisa kerjaan itu, nanti dicarikan oleh negara. Negara yang mencarikan. Nah, di Indonesia nggak yang Islam, nggak yang Kristen, sama-sama ruwet pokoknya. Makanya, coba lihat ya, Damaris. Banyak orang-orang ya yang kita Damaris bisa banyak orang bisa bekerja di Damaris tanpa sengaja. Kita nggak sengaja buka lowongan loh. Tapi ketika orang aktif di Damaris, akhirnya mereka bekerja, ya kan? Akhirnya mereka yang tadinya nganggur di PHK segala macam gara-gara COVID, mereka semua hidup loh. Bisa begitu. Artinya apa? Banyak sekali pekerjaan. Nah, lalu ada yang nganggur lah, ngeluh itulah segala macam. Saya heran. Kamu udah dikasih motor masih ngeluh nganggur. Kenapa kamu nggak ngojek? Padahal kamu dikasih motor loh. Ya kan? Dikasih motor. Ada yang kita kasih motor loh sampai loh. Tapi kenapa kamu masih ngeluh kurangan duit? Berarti kamu dasarnya males. Nah, itu satu. Kedua, ya mengenai itu hamba-hamba Tuhan yang dibom itu, belum tentu mereka hamba Tuhan loh. Mereka pendeta iya, pendeta itu belum tentu hamba Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah, gereja-gereja sibuk cari uang. Makanya Tuhan izinkan itu aniaya terjadi. Kenapa Tuhan izinkan aniaya kepada Israel? Israel sampai dikuasai oleh bangsa-bangsa asing. Karena pemimpin-pemimpin Israel sibuk serakah cari uang. Persis dengan gereja di Indonesia. Kenapa gereja di Indonesia itu Tuhan izinkan dianiaya? Ya karena model kayak Gilbert dan kroni-kroninya sibuk memperkaya diri sendiri, gonta-ganti mobil. Sementara jemaatnya gonta-ganti rumah karena nggak bisa bayar kontrakan. Nggak bisa bayar token listrik. Anaknya nggak bisa sekolah. Itu yang terjadi di Indonesia. Ya makanya belajarlah sama Damaris. Kita
semua kasih makan diakonia tiap malam. Sampai hari ini kita kumpul 11 miliar. Wah, gereja kalau punya 11 miliar langsung bikin bangun gedung. Kita buat kasih makan 11 miliar. Coba gereja-gereja di Indonesia begitu punya 11 miliar. Jangankan 11 miliar, punya 1 miliar aja kira-kira pengen beli mobil bagus. Ya kan? Sama. Terus Tuhan ajari kita untuk mengasihi, mengampuni musuh-musuh kita. Agustan itu kentutin Alkitab. Ya, kita kumpulin sumbangan. Itu ajaran Tuhan Yesus. Nah, saya yakin Pak James 007 ini belum lahir baru. Ya, satu, dari mana saya tahu? Tadi cerita Yunus sama Abraham aja bisa kagak ngerti. Kedua, Pak James hatinya masih dipenuhi dengan kebencian. Harus bertobat, terima Yesus, lahir baru, supaya hatinya dipenuhi dengan kasih Kristus. Saya tidak sedang menghakimi, tapi saya sedang mengingatkan, ajaran Tuhan Yesus adalah untuk kita mengasihi musuh-musuh kita. Bukan berarti kita bodoh. Ya, kita beriman. Yang kita lakukan setiap malam ini, ya, kita membangun sebuah opini, coba, yang kita ngomong, pemerintah dengar loh. Nah, tetapi kita tidak diajari untuk berdoa agar musuh-musuh kita dihancurkan, dihanguskan. Kita diajari supaya musuh-musuh kita bertobat, bukan dibunuh. Nggak kayak orang Islam mendoakan kita supaya celaka, supaya mati semua orang-orang kafir. Kita mendoakan orang-orang yang mencelakakan kita supaya bertobat. Nah, itu bedanya ya. Oke, karena sudah kurang 5 menit lagi, kita harus sudahi. Terima kasih buat semua opininya. Pak James, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lahir baru. Nanti hatimu damai, nanti kamu akan mendapat banyak pertolongan dari Tuhan ketika hatimu itu damai. Karena barang siapa rendah hati, barang siapa dipenuhi dengan kasih Kristus, dia menjadi kepunyaannya Kristus sendiri. Haleluya. Oke, ini Pak Gajah Mada suruh berdoa nih, udah lama nggak berdoa Pak Gajah Mada. Mana nih? Pak Gajah Mada. Wah, kalau giliran suruh doa aja masuk angin dah. Ya sudahlah, Pak Santia Marsha tutup dalam doa. Silakan. Oh, ini Pak SK mau bicara. Pak SK, silakan Pak SK. Terakhir penutup. Mana Pak SK? Pak SK. Mana nih Pak SK? Ya, penutup. Silakan penutup. Ya. Jadi saya tambahin. Kasih yang panas dong penutupnya nih, biar closingnya cantik ini. Udah 19K, biar 20K ya. Boleh, mantap. Jadi gini, ini Erdogan ini, sekarang kan sejak Erdogan ini dia juga kan nanti kan Juni ini kalau nggak salah mau pemilu 2023 ini. Jadi bisa jadi ini lewat gempa ini rakyatnya pada tidak simpatik dengan dia. Karena ekonominya kan juga hancur ya, inflasi kalau nggak salah kemarin sempat 70% ya. Nah, terus juga kebijakan-kebijakan dia yang mempolitisasi agama sekarang ya, negara dibawa sekarang, negara Turki ini dibawa untuk politisasi agama Islam ya, sehingga kebijakan-kebijakan dia akan terlihat ya, dan bagusnya lagi ini dengan model gempa bumi begini, tindakannya yang lambat ya, yang membakar, memprovokasi dengan sentimen-sentimen agama, itu akan jadi problem. Apalagi nih kalau kemarin kan sempat 2020 itu dia kirim kapal perang itu kalau nggak salah, berselisih dengan Yunani kan. Halo Pak Paul, dengar? Ya, lanjut. Berselisih dengan Yunani nih kan, di Laut Mediterania kan, untuk rebutan gas bumi ya, nah minyak. Jadi Prancis bisa jadi ikutan ya membela Yunani. Belum lagi tahun 74 itu kan sejarahnya Turki itu nyerang Siprus ya. Jadi sepertiga wilayah Siprus itu diambil, dicaplok si Turki nih, diinvasi sama Turki, dan Turki sendiri doang aja yang mengakui sebagai negara Siprus Turki ya, wilayah utaranya sepertiga, 2/3-nya masih didukung Yunani ya, Yunani Siprus gitu. Nah, ini musuh bebuyutannya ini ya. Kalau terjadi perang, ini sekarang gempa belum beres, pemilu Juni 2023. Nah, ya bisa jadi ini jawaban Tuhan buat si Erdogan ini yang memang otoriter ya. Jadi dia mau pakai sentimen agama. Jadi saya kembali sedikit tutup dengan hal yang rohani. Tuhan Yesus ajarkan kita
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 14-15. Berapa kali kita harus mengampuni? Ternyata 70 kali 7 kah? Ya kan? Nah, ternyata artinya tidak terhingga. Ya, Tuhan katakan 70 kali 7, artinya tidak terhingga. Ya, artinya kita diajarkan untuk mengampuni kapanpun mereka yang melakukan kesalahan. Ya, karena apa? Karena kita sudah diampuni juga dosa kita oleh Tuhan kita lewat penebusan kayu salib. Itu pengampunan yang paling mahal, ya. Jiwa nyawa kita selama-lamanya yang harusnya dibakar di neraka diselamatkan di sorga oleh penebusan kasih karunia Yesus Kristus melalui korban penebusan, ya. Tuhan Yesus sendiri yang menebus kesalahan kita, begitu. Jadi lewat perumpamaan yang tadi saya sebutkan, saya baru ketemu nih di Matius 18 ayat 21 sampai 35, bahwa barang siapa yang mengampuni, kan jadi ada orang yang hutang kepada raja, ya, dia nggak bisa bayar, tapi diampuni oleh raja. Tapi begitu dia sudah diampuni, ternyata dia tidak mengampuni orang yang berhutang kepada dia, yang lebih kecil. Katakan orang itu menghutangi sekitar berapa itu ya, 1.000 atau 10.000 itu kan, talenta atau dirham itu tidak diampuni, tetapi dia begitu ada orang yang berhutang cuma 10, dia tidak mengampuni. Nah, akhirnya Tuhan, raja itu panggil dia dan dia disiksa. Nah, artinya pengampunan Tuhan itu membuat hidup kita itu menjadi damai, menjadi lepas, tidak penuh dengan kebencian, tidak penuh dengan kemarahan. Ya, kita bisa lepaskan pengampunan sehingga hati pikiran kita jadi bersih, jadi kudus, jadi suci. Nah, itulah arti pengampunan, tidak pahit lagi, ya. Jadi tidak membangkitkan kepahitan, ya, dengan kemarahan itu. Dan sehingga hidup kita bisa adil, bisa benar, bisa kudus, bisa suci hati pikiran kita, ya, tidak penuh dengan kepahitan. Nah, berbeda dengan Erdogan yang memprovokasi rakyatnya untuk marah terhadap Swedia hanya gara-gara satu buku doang, ya, benda mati, kertas yang bisa dicetak lagi jutaan, bahkan Anwar Ibrahim bilang jutaan pun dicetak kan nggak ada problem, tinggal dibagi-bagikan lagi, ya. Tapi dia marah, memprovokasi, bahkan memprovokasi marah kepada Swedia, dan akhirnya mereka marah kepada Israel, kepada Barat, dan kepada yang lain-lain sampai membakar, begitu, ya. Jadi dipenuhi dengan kemarahan. Jadi berbeda ajaran kita, yang satu Tuhan Yesus mengajarkan mengampuni, yang satu mengajarkan kepahitan, jadi penuh dengan dendam, kemarahan. Saya ingat satu waktu saya pelayanan dulu tuh di Nusa Kambangan, ada satu bapak, di mukanya tuh sampai menyong, sampai stroke. Kenapa? Kita baru dapat cerita, ternyata hatinya penuh kepahitan kepada gereja. Waktu di perjamuan kudus, dia bilang kalau yang belum dibaptis lebih baik jangan di perjamuan kudus dulu. Dia tersinggung, memang kamu lebih suci hidupnya dari saya. Gara-gara tersinggung begitu, dibawa dia nggak ke gereja 3 tahun, penuh kepahitan selama 3 tahun, dan akhirnya yang ada melahirkan kutuk yaitu sakit penyakit, dia stroke, dan akhirnya anaknya juga terimbas, generasi berikutnya, ya, anaknya sampai ribut juga sama istrinya, sampai cerai juga, begitu, ya. Anak yang satu lagi malah ribut sama istrinya, bahkan mau dimasuki penjara sama istrinya, akhirnya melahirkan kutuk. Nah, jadi saya bilang kalau kita tertutup, nggak membuka hati, nggak ada pengampunan, yang ada kutuk. Begitu juga Erdogan, begitu dia marah, penuh kebencian, kemarahan, hatinya tertutup, nggak ada berkat, akhirnya melahirkan kutuk lewat gempa bumi ini, begitu. Kalau dia tidak bertobat, dia tidak berubah, tetap marah, penuh kebencian, membakar rakyatnya dengan penuh kebencian, akhirnya ya tetap mereka akan miskin, mereka akan terkutuk dengan gempa-gempa, bahkan dia akan digulingkan jadi presiden, bisa-bisa dia akan masuk penjara nih nanti setelah pemilu kalau misalnya kalah. Makanya saya ngomong lagi, ternyata bukan karena bangunan tadi banyak masjid segala macam dibangun, ya, tetap aja ada kutuk miskin kalau hatinya tidak dijaga, kalau rakyatnya marah, diajarkan kedengkian, kemarahan, memusuhi, kafir segala macam dijadikan musuh,
bahkan boleh dibunuh, boleh diperlakukan diskriminasi, akhirnya melahirkan kutuk. Makanya kutuknya apa? Kemiskinan, kemelaratan. Ya, padahal sumber daya alamnya luar biasa, termasuk Pakistan, termasuk gempa bumi dan bencana alam lain-lainnya. Jadi selama nggak mau bereskan kemarahan, kutuk itu akan datang. Selama benci kepada sesama, ya, walaupun nggak seakidah, ya akan melahirkan kutuk karena yang dilawan Tuhan semesta alam. Itu Pak Paul. Terima kasih. Oke.